조만간 눈을. 라고요. 진짜 왜 이래? 지금 뭐 하는 짓입니까? Pacarnya Theo, yakni Dr. Yo, melihat ada Juyon langsung bersembunyi. Lalu Theo menghampiri Juyon dan Ligon. Theo dan Juyon kompak kesal pada perilaku Ligon. Padahal Ligon melakukan itu karena tidak ingin Juyon sakit hati melihat Theo bermesraan dengan wanita lain. Saat itu, Theo meminta Juyon untuk menggantikan tugasnya Yo di laboratorium. Ligon mendengar itu langsung paham kalau Theo ternyata memanfaatkan Juyon. Ligon berusaha menyadarkan Juyon, tapi Juyon tetap pada pendiriannya. Bahkan Juyon sampai tidak sengaja melukai wajahnya Ligon saat mereka berdebat. 이렇게 차갑게 하면 Kemudian Juyon menyelesaikan pekerjaan di laboratorium. Ia nampak kelelahan. Pagi harinya, Lisin sedang berolahraga. Namun saat kembali ke rumah, ia kaget melihat anjingnya berada di luar. Dan ketika masuk ke dalam, ternyata ada Ligon. Ligon rupanya kabur lagi dari rumah sakit. Lalu Lisin tambah kesal melihat baju-baju yang berhamburan di lantai karena ulahnya Ligon. Di sisi lain, Juyon sehabis pulang bekerja melihat Sean membantu seorang nenek memilah sampah. Namun, ada dua laki-laki yang sedang mengganggu Sean. 할머니, 저희 그냥 Lalu saat Juyon disapa oleh Sean, ia malah sengaja mengabaikannya. Sementara itu, Lisin akan melakukan pertandingan, dan tentunya banyak wartawan yang ingin mewawancarainya. Tapi kali ini, bos agensinya yang mewakili Lisin untuk wawancara. Kemudian, bos agensi Lisin menyuruhnya untuk memakai sepatu dari sponsor. Tapi Lisin menolak. Ia takut kakinya akan terluka karena belum terbiasa memakai sepatu itu. Bos agensinya memaksa Lisin dan bahkan mengancamnya akan mengungkap rahasianya jika ia tidak mau memakai sepatu dari sponsor ini. 옆 코트장에 레슨 왔다길래 만나러 왔습니다. Di sisi lain, Ligon sedang melaksanakan tugasnya untuk membujuk Chaseon agar mau tanda tangan kontrak. Kemudian, Chaseon memiliki syarat agar Ligon mau bertanding setim dengannya, dan jika menang, Chaseon akan bersedia untuk tanda tangan kontrak. Ketika akan bertanding, Ligon nampak sangat percaya diri. Tapi saat Ligon memainkan tenis, berkali-kali bola tenisnya mengenai kepala Chaseon. Tentu saja itu membuat Chaseon kesal. Sementara itu, Lisin menjalankan pertandingannya dengan lancar dan banyak penggemarnya yang memberikan dukungan. Ligon telapak tangannya sampai lecet karena sudah lama tidak pernah bermain tenis. Di sisi lain, Juyon terkejut saat baru bangun tidur. Ia merasa terlalu lama tidurnya. Lalu ia menelpon Dr. Han untuk menanyakan jadwal konsultasi Ligon yang akan ia lakukan. Namun Dr. Han bilang kalau konsultasinya ditunda karena Ligon sedang berada di pertandingan tenis. Mendengar hal itu, Juyon jadi panik. Di tempat pertandingan, Ligon bertemu Sean yang sedang mencoret-coret poster bergambar Lisin. Lalu ia menghampirinya dan malah berkaca di kacamata Sean dengan gaya narsisnya. Setelah itu, Sean malah diusir oleh para penjaga keamanan. Di ruangannya, Lisin diomeli oleh ibunya karena dianggap lebih lambat gerakannya tadi, tidak seperti biasanya. Padahal Lisin sudah menang dan kakinya sampai berdarah. Dan ternyata di depan pintu ruangan Lisin ada Juyon yang sedang mencari keberadaan Ligon. Ketika sedang berbelanja di minimarket, Lisin bertemu dengan Juyon. Lalu mereka bertabrakan dan telur yang dibawa Lisin jadi rusak. Setelah belanja, Lisin berkata pada Juyon kalau telur yang rusak tadi adalah pertanda sial. Ia takut jika besok di pertandingan final jadi gagal karena hadiah uangnya sangatlah besar. Juyon terus mencoba memotivasi Lisin agar tidak takut gagal. Namun Lisin tidak terpengaruh dan tetap berpikiran negatif. Setelahnya, Lisin mengajak Juyon makan bersama dengan alasan untuk menghilangkan sialnya itu. Juyon coba memberi masukan lagi pada Lisin agar ia jangan terus-terusan menuruti keinginan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. 대리 만족. Di sisi lain, Ligon mengajak para staf rumah sakit, dan di sana juga ada pacarnya Theo untuk makan bersama. Di saat itu, Ligon memuji kalung milik pacarnya Theo yang liontinnya berbentuk menara Eiffel, seperti gantungan kunci yang Theo bagikan ke orang-orang termasuk Juyon. 그때 그거 봤었잖아요, 그쵸?
Sementara itu, sebelum pergi Juyeon sempat memuji kalau permainan tenis Lee Sin bagus. Lee Sin sangat senang mendengar pujian itu. Sampai saat Juyeon sudah pergi menaiki taksi, Lee Sin terus berlari mengiringi taksi yang dinaiki Juyeon dengan perasaan yang sangat bahagia. Dan ketika Juyeon sampai di depan rumah sakit, Lee Sin juga masih mengikutinya. Juyeon jadi takjub dengan Lee Sin yang mampu berlari jauh mengiringi taksi. Lalu Juyeon melihat ada kotoran di wajahnya Lee Sin. Juyeon coba membersihkannya. Hal itu membuat Lee Sin jadi gugup. Juyeon juga berkata pada Lee Sin kalau ia mendukungnya di pertandingan final besok hari. 우리 행님으로 모시겠습니다. 감사합니다. Lee Sin melihat laporan pembelian di kartu kreditnya yang dipakai Ligon nominalnya sangat banyak. Jadi ia segera menghubungi Ligon untuk mengambil kartu kreditnya itu. Saat itu, Lee Sin teringat gantungan kunci milik Juyeon. Namun, Ligon yang melihat itu dengan spontan menghadang Lee Sin. Mereka berdua sama-sama terjatuh di hamparan daun-daun yang mengering. Lee Sin dan Ligon jadi teringat masa kecil mereka dulu. 우주 대스타가 될 거야. Dan Ligon coba memberi masukan pada Lee Sin agar Lee Sin tidak selalu mewujudkan keinginan orang lain dan harus memikirkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Rupanya yang memberi kopi dengan catatan penuh perhatian untuk Juyeon adalah Ligon. Ia sengaja menggunakan namanya Theo agar membuat Juyeon bahagia. 선 넘어왔다. Keesokan harinya, Ligon di hadapan bos agensi menandatangani kontrak dengan Cha Si-on. Namun, Ligon ternyata memiliki tujuan yang lain. Ia mengundurkan diri dari perusahaan, dan kini Ligon mulai menjalankan perusahaan agensi miliknya sendiri, dengan Cha Si-on sebagai atlet pertama yang tanda tangan kontrak dengan perusahaan agensi milik Ligon. Hal itu tentu membuat bos agensi Lee Sin marah besar dan mengancam akan menyebar berita tentang cedera yang dialami Cha Si-on. Tapi Ligon tentu sudah mengatur itu semua. 수입 없는데 괜찮아요? Di sisi lain, Juyeon dan Dr. Han sedang makan bersama para petinggi rumah sakit. Mereka ditanya tentang dokumen penelitian yang belum dikirim hingga saat ini. Juyeon langsung teringat kalau dokumen itu masih belum ia ambil karena dokumennya ada di koper yang tertukar dengan miliknya Ligon. Juyeon benar-benar tidak bisa untuk menanyakan perihal kopernya itu pada Ligon. Akhirnya Juyeon memiliki ide untuk menelpon ibunya Ligon. Juyeon beralasan membutuhkan kartu identitas Ligon untuk keperluan mendesak. Karena orang tua Ligon sedang tidak ada di rumah dan mereka sedang menonton pertandingan Lee Sin, jadinya ibunya Ligon memberikan password pintu rumah mereka agar Juyeon bisa mengambil kartu identitasnya Ligon sendiri. 들키면 어떡하지? 잡혀가나? 끌려가나? Sampainya di rumah Ligon, Juyeon yang nampak mengendap-endap terkejut ketika melihat anjingnya Lee Sin. 도도가 아니야. Sementara itu, untuk pertama kalinya, Lee Sin memiliki keberanian menolak permintaan ibunya. Ia sudah merasa sangat lelah sehabis bertanding sehingga ingin beristirahat dulu. Ketika sudah menemukan kopernya, Juyeon bergegas untuk keluar rumah. Namun saat akan membuka pintu, ia melihat ada Ligon. Di sisi lain, Lee Sin saat sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ia dihadang oleh Seiyan.